Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ini bahas kita Riyadhus Shalihin dan masih dalam bab yakin dan tawakal. Kita kemarin sampai di hadis yang ke-5 kalau nggak salah ya. Hadis ke-5 di mana di kitab itu tidak tertulis ya. Hadis ke-5 tentang apa kemarin? Kisah Nabi yang sepulang dari peperangan, ya kan, istirahat di tengah jalan, kemudian beliau menggantungkan pedangnya, masih ingat, di pohon, kemudian ada yang diambil oleh salah seorang dari orang musyrik, kemudian ditanya, siapakah yang bisa melindungi engkau dariku? Nabi langsung menjawab dengan tegas, Allah. Kemudian disebutkan di riwayat yang lain, pedangnya jatuh. Kemudian diambil oleh Nabi dan dibalik ditanya, yakni pedang diambil oleh Nabi dan Nabi mengatakan, siapa yang bisa membela kamu dariku? Maka orang itu mengatakan, kun khaira akhidin. Ya. Namun tetap dia tidak bersadat. Akhirnya dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Dari hadis yang kelima ya. Kelima. Di antaranya yang pertama adalah yakni syaja'atun Nabi, keberanian Nabi SAW dan keteguhan hati beliau di hadapan bara bahaya, diancam oleh orang tersebut tapi tidak gentar. Keteguhan hati beliau dan juga kuatnya rasa percaya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan benarnya tawakal. Nah, ini pembahasan dengan tawakal. Benarnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagusnya iltija, ini bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menunjukkan kesabaran beliau atas atas musibah bala atau sesuatu yang mengganggu atau yang menyakiti beliau. Yang kedua adalah Rasul dan para sahabatnya suka senang untuk berjihad fisabilillah. Berjihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga, di antara faedah juga bolehnya pasukan itu berpencar ketika istirahat dan juga ketika tidur selama mereka tidak mengkhawatirkan sesuatu. Ini nyatanya kan
Nabi juga istirahat, yang lain juga istirahat terpencar-pencar. Ya kan? Tapi tidak satu, tapi agak terpencar-pencar maksudnya. Kemudian juga yang keempat, asar tawakul ala Allah Ta'ala fil khalasi minasyada'id, yaitu dampak positif atau akibat tawakal, buah tawakal kepada Allah Ta'ala, atau pengaruh yang besar yang diberikan oleh atau diambil dari tawakal kepada Allah Ta'ala dalam rangka yang terbebas dari syada'id, sesuatu yang kondisi yang sulit atau kondisi yang mencekam dan semisalnya. Di mana ketika Nabi mengatakan ditanya siapa yang menolong engkau dariku, pedang ini dipegang oleh musuh ini, ya, oleh orang musyrik tersebut, Nabi menjawab dengan tegas Allah. Dengan tegas Allah, langsung apa? Terjatuh pedang itu. Ini Allah yang melindungi memang. Allah yang melindungi. Barang siapa dilindungi oleh Allah, tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Ini keyakinan akidah seorang muslim, seorang hamba. Yang berikutnya juga menunjukkan perlindungan Allah Jalla Jalaluh untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya memberitahukan kepada para sahabat dengan apa yang terjadi pada beliau, dan bahwasanya hal itu tidak termasuk atau tidak dianggap termasuk dari riya, tidak dianggap riya, tidak dianggap termasuk riya. Demikian juga bolehnya ini menggantungkan pedang selama itu aman. Yang berikutnya, cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita contoh ketika Nabi dah tiada, tentunya dengan ajaran-ajarannya, ketika Nabi menyerukan demikian, memerintahkan demikian, maka segera kita untuk bersegera menyambut seruan tersebut, mengamalkan perintah-perintahnya. Demikian juga di sini kita ada pelajaran pemimpin ini ikut serta dengan tentaranya di dalam peperangan. Nabi ikut bersama para sahabat dalam peperangan. Yang terakhir yaitu kemurahan hati Nabi SAW, di mana beliau memaafkan. Mulianya akhlak beliau, di mana beliau memaafkan orang tersebut dan tidak memberikan hukuman dalam rangka untuk membela dirinya. Pada kuasa Nabi, ganti memegang pedang ganti dipegang Nabi, siapa yang bisa melindungi kamu dariku? Tapi Nabi tidak menghukumnya setelah memperhatikan beberapa perkara. Jadi agar bisa jadi dengan itu jiwa ini tertarik untuk menuju kebenaran, untuk menerima kebenaran. Nah, sekarang dibaca hadis yang ke-6. Coba silakan dibaca, ada di situ hadis ke-6. Khimason. Nam takdu khimason.
Akhirun nahari. Nah, perhatikan. Hadis ke-6 dalam masalah tawakal. Yani an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra dakhdu khimasan wa taruhu bitonan. Rawi Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Umar radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu, kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lapar, kosong, belum makan. Wataruhu bitonan, dan burung itu kemudian pulang di sore hari dalam keadaan bitonan, sudah kenyang, perutnya kenyang. Ini apa? Mana dari mata hadis ini? Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasan, hadis hasan. Dan qala Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir atau syarah hadis ini, qala an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda memberikan motivasi, dorongan, anjuran kepada umatnya untuk bertawakal. yakni law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, yaitu seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tawakkulan hakikian, yaitu tawakal yang sebenarnya, ta'tamiduna 'ala Allah azza wa jalla i'timadan taman fi talabi rizqikum wa fi ghairihi, yakni kalian bersandar sepenuhnya kepada Allah azza wa jalla dengan sandaran yang sempurna dalam rangka mencari rezeki kalian dan juga yang lainnya. Maka apa buahnya? La razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya pasti dia, yakni Allah, akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana dia telah memberikan rezeki kepada burung. At-tayru rizquha 'ala Allah azza wa jalla. Burung itu, tahu burung kan? Terbang. Burung terbang. Itu rezekinya itu ditanggung Allah azza wa jalla. Allah. Allah yang ngasih rezeki, burung. Kerja apa burung? Ya tapi terbang. Kerja usahanya terbang. Dikasih sayap. Maka rezekinya burung ini ditanggung oleh Allah azza wa jalla. Oleh Allah azza wa jalla. Li'annaha tuyurun laisa laha malikun. Karena ya ini burung, tidak ada yang mempunyai, Allah yang memiliki. Maksudnya tidak ini apa? Di dalam sangkar kemudian dikasih makan oleh manusia. Ini burung. Ya, burung bebas. Fatatiru fil jawi, maka burung ini pun terbang di udara. Wa takhdu ila aukariha, kemudian pergi menuju sarangnya. Kemudian pergi, keluar dari sarang, pergi, terbang kemana? Dan maka tajlibu rizqallah azza wa jalla, dia terbang mencari rezeki Allah azza wa jalla. Maka di sini takhdu khimason, yaitu burung tadi pergi di pagi hari dalam keadaan pagi. Takhdu itu masa goda, takhdu ini pergi di pagi hari.
Khimason, yakni dalam keadaan jai'atan, lapar. Anda kalau mau kerja sarapan dulu kan, makan dulu. Nah ini apa yang dimakan? Nggak ada burung sangkar, nggak ada makanan, langsung terbang dalam keadaan perutnya kosong. Ya kuat terbang juga, Allah yang ngasih kekuatan, ya. Terbang. Kama qala ta'ala, faman iturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ism fa innallaha ghafurur rahim. Jadi makhmasah maksudnya ada jemaah. Jadi burung terbang pagi hari itu perutnya kosong karena enggak ada yang dimakan. Ya kan? Kemudian di sini keterangannya taghdu khimasan, yakni jai'ah. Burung ini pergi pagi sore hari, berangkat pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada makanan yang ada di dalam perutnya. Akan tapi dia bertawakal kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla, zat yang telah menciptakan dirinya, yang akan memberikan rezeki kepadanya. Dia tawakal kepada Allah. Kemudian wa taruhu ay tarji'u fi akhirin nahar. Di sore hari dia sudah kembalinya sore hari. Kembali di sore hari dalam keadaan bitonan. Kenyang perutnya. Perutnya sudah kenyang. Min rizqillah azza wa jalla. Ya, dari rezeki Allah azza wa jalla. Begitu tiap hari. Enggak sampai bagaimana nyimpan burung, nyimpan makanan sakarung gitu. Enggak, pulang ke sarangnya pagi, begitu terus burung. Maka di sini ada poin yang penting. Beliau rahimahullah mengatakan fa fi hadza dalilun ala masail. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan beberapa masalah atau beberapa hal. Poin-poin di antara pelajaran dari sini. Yang pertama, bahwasanya seyogianya manusia itu bertumpu kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bertawakal, beriktimad, bertumpu, bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Tidak ragu-ragu. Sudah bertawakal tapi di tengah-tengah, masa iya? Kayak iya kan? Kurang yakin. Tapi ini hakot tawakul atau hakol iktimad. Bertumpu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, bahwasanya tidak ada binatang melata atau makhluk yang melata di muka bumi kecuali illa 'alallahi rizquha. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Hatta tayr fi jawis sama, hingga sampai burung yang terbang di angkasa. Tidak ada yang memegang burung itu di angkasa kecuali Allah. Kok enggak jatuh burung? Allah yang megang. Wala yarzuquhu illallah azza wa jalla, dan tidak ada yang memberikan rezeki kepada burung itu kecuali Allah azza wa jalla. Jadi kullu dabatin fil ardi min asghari ma yakunu dari au akbari ma yakunu kal filah wa asbahiha fa inna 'alallahi rizqaha. Maka setiap binatang yang melata yang ada di muka bumi, baik mulai yang paling kecil kayak semut yang paling kecil, ataupun yang paling besar seperti gajah dan semisalnya, maka sesungguhnya Allah lah yang menanggung rezekinya. Allah lah yang menjamin rezekinya. Allah lah yang akan memberi rezekinya. Kama qala Allah Ta'ala, bagaimana Allah berfirman,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustauda'aha. Jadi tidak ada binatang melata di muka bumi ini, tidak ada binatang atau makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang akan memberikan rezekinya. Ini kita yakini ini. Jadi enggak boleh ragu. Kita harus yakin. Kalau enggak yakin kalah dengan burung. Kalah dengan burung. Ini Allah yang berfirman demikian. Maka kalau kita baca ayat, seorang muslim baca ayat itu pelan, dihayati, kemudian baca artinya gitu. Kemudian yakin, karena Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka di awal Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah kan dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pasti semua benar. Maka menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah apanya rezekinya. Allah mengetahui, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah mengetahui, dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Walaqad dhalla dhalalan mubina man as'adzanna bi rabbih. Sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Siapa? Orang yang suudzon kepada Rabb-nya, kepada Allah, kepada zat yang telah menciptakan dirinya, yakni kepada Allah, suudzon, berburuk sangka kepada Rabb-nya, kepada Allah. Faqala la tuksirul aulad tudayyaku alaikum al-arzak. Jangan banyak anak, jangan memperbanyak anak. La tuksirul aulad katanya. Nanti kamu akan sempit rezekimu, susah kamu hidupnya. Ini kata-kata benar apa salah? Loh. Apa bedanya banyak istri dan banyak anak? Istri kan bisa kerja, Ustaz. Jadi kan, la tuksirul aulad tudayyaku alaikum arzak, misalkan. Jangan kamu banyak anak, nanti akan disempit kamu rezekimu. Maksudnya kualan lah. Kualan itu maksudnya kamu nanti enggak bisa ngatasi, akan begini begitu maksudnya. Rezekimu akan sempit, enggak lapang gitu loh. Maka jangan ikut-ikut orang yang kayak begini. Dan ini urusan hati. Jangan sampai lisannya ngomong dulu tapi hatinya ya bener sih. Nah, salah. Iman loh ini. Iman. Ada orang sekarang ya tidak sedikit orang begitu. Jadi berapa anaknya Pak? Sekian gitu. Sekian misalkan. Iya, kalau orang dulu kan katanya memang banyak anak banyak rezeki orang dulu katanya. Lah kata-kata begini, iya dia kayaknya kan nyindir ya sinis lah. Itulah orang dulu kan. Nah ini kalau orang non muslim ya mungkin. Kalau orang muslim ya harus yakinlah. Jadi tidak boleh suudzon kepada Allah. Atau memandang sinis orang yang banyak anak. Kita mau ingoni apa? Nah misalnya makan apa kowe anakmu sakniki? Mau ingoni apa? Sing ngingoni sing nyiptakno. Lah ngono wis. Ya, mau siapa yang ngasih makan? Yang ngasih makan yang menciptakan. Sing menciptakan bapake apa Allah? Allah menciptakan bukan bapaknya. Sama bisa menciptakan anak.
Enggak bisa. Lu nyatane ada orang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 8 tahun belum punya anak kalau belum dikaruniai anak. Iya kan? Ada juga hampir setiap tahun ada punya anak. Artinya Allah itu memang yang memberikan gitu loh. Yang memberikan. Nah. Jadi di sini kata-kata ini adalah kata-kata yang bahaya. Kadzabu wa rabbil ars. Mereka sungguh telah dusta. Orang yang ngomong begitu. Nakut-nakuti dusta. Apalagi program KB. KB yang mana? Keluarga besar ya enggak apa-apa ya. Keluarga berencana. Iya Pak, berencana banyak anak. Saya termasuk KB saya. Keluarga besar, dikasih banyak. Siapa anaknya yang sini banyak? Paling banyak berapa? Masih dikasih, ini bukan jor-joran maksudnya, dikasih yang Allah yang ngasih. Ada yang 5, 6? Sudah ada yang 6? Ya? 5? Hah? Sudah banyak 5 kan? Jadi ya anak itu memang karunia dari Allah. Jadi kita, jadi terasa memang ya. Jadi kita dikasih anak 9. Ya dijalani aja ya, biasa aja, makan dulu Pak gitu, makan ya makan apa ya, makan nasi gitu. Dan saya merasakan memang ya makan nasi. Perhatikan. Faida aktsaru minal aulad aktsarallahu min rizqihim. Apabila mereka itu banyak memiliki anak, maka Allah akan memperbanyak rezeki mereka gitu loh. Ini yakin. Maka orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki itu benar apa salah? Benar. Orang dulu itu wajar. Saiki orang pintar malah kepintaran. Jadi pintar mikir pintar. Jadi sebenarnya enggak pintar. Orang yang pintar yang orang-orang dulu lihat. Banyak anak, banyak rezeki, nak mbah-mbah kita, buyut kita mungkin. Benar. Tapi anaknya macam-macam. Ada yang dikasih anak ya, ada yang 4, 5, ada yang banyak, ada yang memang karunia dari Allah. Dulu mungkin enggak ada KB-KB juga. Tapi intinya ya itulah, banyak anak itu banyak rezeki, benar. Karena ayatnya ini, hadis di dalam Arba'in Nawawiyah juga ada kan. Setiap anak, setiap bayi janin yang sudah usia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, maka ini telah kemudian begitu sampai 4 bulan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Kemudian maka kalau janin 4 bulan biasanya udah mulai gerak-gerak hidup. Kemudian sejak itu dituliskan, Allah menyuruh malaikat untuk menuliskan apa rezekinya, dah ditulis. Kemudian ajalnya. Kemudian yakni apa? Termasuk amal perbuatannya. Kemudian saidun au sakiyun au saidun. Sengsara dan bahagia. Tadi ditulis semua. Artinya di sini termasuk apa rezekinya. Sehingga kalau misalkan Anda punya anak 4, berarti ya rezekinya 4. Masing-masing telah ditentukan. Kapan menentukannya? Sejak usia 4 bulan di dalam kandungannya. Kandungan ibunya, kandungan ibunya, istri Anda, gitu loh. Jadi ini sudah ditentukan. Maka ya orang dulu ya pintar ngaji, tambah lebih pintar gitu kan. Sederhana ngajinya, ayat atau mungkin hadis ya. Maknanya semak, ternyata ada hadisnya. Banyak anak banyak rezeki, realitanya iya, gitu loh. Maka ini ketika mereka memiliki banyak anak, maka Allah akan memperbanyak rezeki mereka. Limada li'annahu ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini ayat. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang akan menjamin rezekinya. Allah yang akan menjamin rezekinya. Jangan Anda nambahi tapi kan Ustaz, tapi Ustaz sekarang sekolah mahal ya. Sekolah sih enggak mahal ya banyak.
Ya, jadi yang penting tadi rezeki Allah yang menanggung. Jadi bagian dari rezeki semuanya kan gitu. Maka lihat nih. Farizqu auladika wa atfalika 'ala Allah azza wa jalla, maka rezeki anak-anakmu itu adalah Allah yang menjamin. Allah azza wa jalla yang menjamin. Huwaladzi yaftahu laka abwaaba rizqi min ajli an dunfiqu alaihim. Dialah zat Allah yang akan membukakan untukmu pintu-pintu rezeki. Ini terutama dirasakan oleh para bapak. Karena bapak ini tugasnya mencari nafkah, kepala keluarga. Ya kan? Dialah yang membuka untukmu pintu-pintu rezeki agar supaya engkau bisa memberikan nafkah kepada mereka. Jadi kita para laki ini hanya sebagai apa? Jalan. Sarana jalan dari rezeki mereka, anak-anak kita, anak dan istri kita. Nah, jadi kita yakini itu. Ini ayat. Jadi kalau membaca ayat, kita pertama apa? Yakin. Lakin katsirun minan nasi indahum su'udzon billah, akan tetapi banyak manusia yang su'udzon kepada Allah. Jangan nandan sulit, takut sampai orang punya anak baru satu, mau takut anak dua, takut satu aja repot, nanti kalau dua repot, kemudian kalau dua, wah repot, dua aja susah, nawakal punya anak dua, tiga tambah repot. Lainnya su'udzon itu di sini. Anda jangan su'udzon kepada Allah, nanti dituruti itu prasangka. Anda kalau ngomong anak dua itu nawakal, repot betul. Coba Anda jangan ngeluh dan ngomong yang jelek-jelek. Tapi dibalik gitu loh. Ya Allah, Engkau yang menitipkan anak ini kepada kami. Tolonglah kami untuk bisa mendidik mereka, mudahkan, jadikan mereka anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, rabbi habli minas sholihin, dan seterusnya, doa-doa semacam itu. Ini husnudzon pada Allah. Intinya sama kan? Intinya satunya, tapi satunya mengeluhkan berat gini. Satunya sama karena merasa berat minta kepada Allah. Satunya mengeluh, satunya minta pada Allah. Mendingan minta pada Allah. Minta tolong dan seterusnya, karena kita yakin. Makanya kadang banyak misalkan orang belum nikah, belum bisa beli celana. Celana kelambi nggak bisa, kalau nikah tambah bisa gitu kan. Hanya bisa nabung. Punya anak nanti bisa beli ini, beli itu. Ya ini cerita orang yang real kan, fakta banyak. Ya mbah-mbah kita kalau kita tanya dulu orang tua kita juga sama ceritanya begitu. Baru menikah sama, belum punya apa-apa, dijalani berdua. Memang menikmat sekali ketika memang berangkat dari nol, semuanya nol, ya kan? Istri, suami sama-sama nggak punya apa-apa, ya punya kesehatan diberi, baru semua dibangun dari bawah, nikmat gitu kan. Punya anak 4, motornya nggak cukup, gonceng. Kasih mobil, ya, semacam itu. Pokoknya bisa jalan, tapi kan cukup malian. Nah, hal semacam itu, ya itulah Allah Maha Kuasa, yakin gitu, ya, yakin. Tapi memang orang kadang dibisiki dengan semacam tadi, apalagi tadi iklan-iklan KB misalkan beli gambaran anak wake nggo repot ana sing ngene ini wedi dhisik. Oh iya loh. Iya Ustaz, dulu kan zamannya enak, sekarang zaman sulit Ustaz. Dulu sampai sekarang bagi Allah enggak ada yang sulit. Kalau Allah dulu itu mampu memberikan semuanya, sekarang pun ya maha mampu tetap, kan gitu. Wah, Allah itu maha kaya. Ingat hadis kan, seandainya manusia sejak awal sampai akhir semuanya minta kepada Allah dan semua dikasih oleh Allah, ya kan? Tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Kecuali seperti apa? Jarum masukkan ke laut diambil. Sedikit. Allah itu maha kaya kok. Allah Ghaniyun Hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Ini.
Tinggal kita jaga hubungan dengan Allah, gitu loh. Jaga. Kita lanjutkan, banyak keterangan yang bagus segini. Dan mereka banyak yang suudzon kepada Allah. Manusia sekarang banyak yang suudzon pada Allah. Dan bertumbuh kepada perkara-perkara yang materi, yang bisa dilihat, yang kasat mata gitu loh. Wala yang nuruna ila madal ba'id, dan tidak melihat dengan pandangan yang jauh. Maka memang hidup ini kalau terlalu dipakai akal itu kadang banyak yang nggak masuk akal. Banyak yang kurang masuk akal, maka pusing dulu. Jadi jalani aja. Jadi berpikir jangan terlalu panjang. Jangan dulu amal. Panjang berangkat waduh nanti bagaimana. Besok aja belum tentu hidup. Itu sudah. Jadi jalani aja. Insya Allah pas saatnya ada jalan. Pas saatnya ada jalan. Enggak usah terlalu jauh berpikir. Begitu. Maka mereka tidak melihat kepada Qudratillah azza wa jalla, tidak melihat kepada maha kuasanya Allah, kekuasaan Allah azza wa jalla. Ingat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan banyak ini ayatnya, banyak realita-realita yang memang kita jumpai semacam ini. Wa huwallazi yarzuqu walau kasrul aulad. Dan bahwasanya dialah Allah yang memberikan rezeki walaupun banyak itu anak-anak. Walaupun anak itu banyak. Ya. Jadi ini aksir minal aulad taksur lakal arzak, perbanyak anak niscaya taksur lakal arzak, akan banyak rezekimu gitu. Hada huwas sahih, itu loh yang benar. Saya tanya sekarang, Anda pernah berdoa, ya Allah banyakkan anak saya, atau ya Allah banyaklah hartaku, banyakkan hartaku. Zaman, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Rezeki apa ini? Rezeki duit apa rezeki anak gitu. Ya Allah berikanlah anak yang banyak, yang soleh solihah kan gitu. Nah ini, jadi di sini ini kita menjadi apa? Keyakinan kita. Tape ya. Sementara sampai di sini. Ya. Ini masih banyak ya yang bisa nanti insya Allah kita lanjutkan. Dan kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian beliau menyebutkan dari dalam hadis ini terdapat dalil juga yang menunjukkan bahwasanya manusia itu apabila bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah manusia itu melakukan sebab-sebabnya juga, melakukan asbab. Maka tersesatlah orang yang mengatakan aku tidak melakukan sebab dan aku telah bertawakal. Aku tawakal saja. Enggak usah kerja, sepokok tawakal tok. Nah, maka ini salah. Ini tidak benar. Jadi orang yang bertawakal hakikatnya adalah orang yang melakukan asbab. Jalannya di jalan, sebabnya dilakukan dan dia bertumpu sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung yang dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Burung terbang untuk mencari rezeki, pergi dari sarangnya. Dia tidak menetap di sarang, tapi pergi. Jadi pergi dia untuk mencari rezeki. Entah kemana Allah yang menjalankan itu. Yang penting terbang, pergi. Maka jika Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka mesti harus melakukan sebab-sebab yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala untuk merangka untuk mencari rezeki yang halal. Mungkin dengan bercocok tanam, berdagang, atau dengan sebab-sebab rezeki yang lain yang halal. Yang penting yang halal. Entah membantu orang dan semisalnya banyak, yang penting halal. Maka carilah rezeki dengan bersandar kepada Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan mudahkan rezeki bagi Anda. Yakin ini ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga bahwasanya burung dan makhluk-makhluk yang lainnya itu mengenal Allah. Mengenal Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Tusabiqu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Telah bertasbih kepadanya langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada padanya.
dan tidak ada sesuatu pun kecuali ia bertasbih dan memujinya. Yakni tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Allah Ta'ala juga berfirman, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa syamsu wal qamaru wa nujumu wal jibalu wa syajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al-azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Fatuyuru, maka burung-burung itu mengenal penciptanya, yakni Azza wa Jalla, dan dia terbang untuk mencari rezeki dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah, yang dia diciptakan oleh Allah atas yakni insting atau fitrah yang dengannya dia bisa menuju apa-apa yang menjadikan kemaslahatan baginya, yaitu di pagi hari dia berangkat terbang untuk mencari makan tadi, sampai sore hari pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dan demikian terus yang dilakukan setiap hari. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepadanya dan memudahkan rezeki untuknya, untuk burung tadi. Maka perhatikan hikmah Allah. Bagaimana burung-burung ini pagi hari perut kosong terbang ke tempat yang jauh dan bisa pulang. Kok ya tahu pulang tempatnya lagi, pulang lagi. Bisa pulang ke tempatnya. Tidak salah. Allah yang berikan petunjuk itu. Tidak salah tempat. Karena Allah Azza wa Jalla a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada wallahu al-muwaffiq. Di sini sekali lagi ini hubungannya dengan kita, semoga ini menjadikan kita tawakal kita kepada Allah semakin kuat, dan ingat tawakal dengan tetap melakukan asbabnya. Tawakal, berdoa, kemudian melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki, dengan hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan menghalalkan segala cara karena rezeki telah ditetapkan. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.